Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada sebuah kisah ada dua orang sahabat yang mereka bertransaksi jual beli barang, lalu kemudian berselisih pada akhirnya. Kisah ini terjadi di Riyadh. Si fulan bersepakat dengan temannya untuk menjual barangnya kepada si temannya tersebut, perabotan rumah dengan kesepakatan harga 2.000 real. Setelah bersepakat, mereka pun berpisah. Namun ketika si fulan hendak pindah ke rumah yang lain dan dia bersiap untuk meninggalkan perabotannya di rumahnya yang lama, tiba-tiba temannya memutuskan untuk tidak jadi membeli barang-barangnya. Si temannya mengatakan, "Afwan akhi, setelah ana survei harga 2.000 real untuk perabot sebanyak ini itu masih terlalu mahal. Karena ternyata ana bisa dapatkan bukan 1.000 real." Lalu si fulan mengatakan, "Tapi akhi, kalau antum batalkan sekarang, bagaimana dengan saya? Saya ini sudah mau pindah rumah, tinggal hitungan hari lagi. Kalau antum batalkan, ana harus pindah. Lalu bagaimana dengan barang-barang ini?" Lalu kemudian terjadilah perselisihan di antara mereka. Si temannya akhirnya mengatakan, "Kalau gitu saya beli dengan 1.500 real saja. Bagaimana? Daripada saya beli 1.000 real." Dia katakannya, "Akhi, saya rugi 500 real. Dan 500 real itu bagi saya cukup banyak. Itu sangat saya butuhkan." Temannya mengatakan, "Saya juga tidak bisa bayar 2.000 real karena saya bisa dapat 1.000 real." Nah, lalu kemudian keduanya bersepakat, kalau gitu bagaimana kita cari seorang syekh untuk kita putuskan, kita tahkim untuk masalah ini. Nanti apa yang diputuskan oleh syekh akan kita sepakati, kita ikuti petunjuk beliau. Maka bersepakatlah mereka untuk datang ke salah seorang syekh yang kita kenal. Beliau adalah Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syistri hafizahullah. Pergilah keduanya ke rumah beliau, lalu menceritakan perihal masalah mereka. Si temannya ini mengatakan, "Saya tidak bisa Syekh membeli barang teman saya ini dikarenakan harganya cukup mahal." Si fulan mengatakan, "Tapi Syekh, saya juga tidak bisa dibeli hanya dengan 1.000 real karena saya merasa rugi. Kesepakatan awalnya 2.000 real. Sementara kalau kemudian saya ini sudah mau pindah rumah, lalu kemudian tidak jadi beli, tidak jadi dibeli perabotan ini, bagaimana dengan barang-barang saya?" Maka kemudian Syekh mengatakan, "Kalau gitu kamu sanggup beli barangnya berapa?" "Saya hanya bisa membeli barangnya 1.500 real, Syekh. Kamu bagaimana? Apakah terima kalau barangnya hanya 1.500 real?" Lalu dia katakan, "Syekh, sebelum kami ke sini, kami sudah bersepakat apapun nanti yang Syekh sampaikan kepada kita sebagai putusan, kita akan terima, mengamalkan dengan lapang dada. Karena ini bagian dari menjalankan ilmu. Kalau memang diputuskan 1.500 real, ya sudahlah, mau bagaimana lagi, saya akan terima. Baik, berikannya kepada dia 1.500 real, dan kamu terima dari dia 1.500 real. Sepakat? Sepakat. Akhirnya kemudian keduanya bersepakat untuk harganya ditetapkan 1.500 real. Ketika temannya si fulan ini keluar dari pintu, memang Syekh menyengaja untuk membiarkan dia keluar lebih dahulu. Setelah keluar dari pintu, Syekh kemudian merogoh koceknya atau sakunya, dan dia keluarkan uang 500 real, dia berikan kepada si fulan. Dia katakan, "Ini 500 real yang kamu merasa rugi dengan tidak jadi dibeli 2.000 real. Ini 500 real." "Ah, Syekh, tidak usah Syekh, itu kan sudah begini-begini." Tidak. "Ambil ini." Maka kemudian keduanya pulang dengan lapang dada. Si fulan pulang dalam keadaan tetap mendapatkan 2.000 real, dan si temannya pulang dalam keadaan tetap membayar hanya 1.500 real dan tidak sampai 2.000 real. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Beginilah akhlak yang dicontohkan oleh para ulama. Ketika ada perselisihan di antara kaum muslimin, hendaknya ada yang menjadi hakim. Dan ketika menjadi hakim, hendaklah mereka memutuskan dengan adil.
Kalau ditanya kepada si fulan, seandainya dia pulang hanya dengan 1.500 real, apakah yakin dia pulang dengan lapang dada? Dengan semurni-murni keikhlasan dia akan terima? Ataukah nanti di suatu saat dia memang menerima ketika itu mendapatkan 1.500 real, tapi kemudian ada rasa jengkel atau dongkol kepada temannya? Mungkin saja ada. Tapi dengan adanya solusi yang diberikan oleh Syekh tadi, dia pulang dengan lapang dada, temannya pulang dengan lapang dada, dan keduanya tetap bersahabat. Beginilah cara diantara para ulama untuk menyelesaikan masalah orang. Maka kita juga bisa mencontoh yang seperti ini. Ketika ada teman kita berselisih, kita berusaha mendamaikan. Kita berusaha bagaimana mencari win-win solution yang bisa dinikmati, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jangan kemudian sebagian orang ketika ada masalah justru ngompori teman yang satu dengan teman yang lain lagi, hingga yang tadinya permasalahannya kecil kemudian malah menjadi permasalahan besar. Ingat, para ulama mencontohkan bagaimana berakhlak ketika kita hendak menyelesaikan masalah dengan sebagian orang, yaitu cari solusi yang benar-benar bisa membuat ridho sebagian orang. Cari solusi itu pada orang-orang yang bisa memberikan solusi dengan ilmu. Kemudian barang siapa yang mengetahui ada permasalahan antara saudara-saudaranya, janganlah kemudian dia berkata-kata atau berbuat yang justru akan memperkeruh suasana, menjadikan masalah yang tadinya kecil menjadi masalah besar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.